ductus bilivirus ini akan keluar cacing dewasa, ya. Jadi dia ada di dalam lumen ductus bilivirusnya. Saja. Jadi gambaran secara skematisnya bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah gambaran pada daerah portal. Ini gambaran hepatositnya. Ini portalnya, ini ductusnya, ya, ini ductus. Ini ditemukan bentukan larva, ya, ditemukan bentukan larvanya. Ini bentukan larvanya. Bentuk jaringan sehingga menimbulkan kolangitis atau perikolangitis, ya. Ini jaringan ikat, ada infiltrasi sel radang. Ini adalah potongan dari larva tadi, ya, ini jaringan hatinya di dalam ductus bilivirusnya. Yang kedua adalah protozoa, yaitu adanya Emeria atau coccidiosis. Secara eksperimental, tadi secara dengan percobaan ada 4 tahapan, yaitu patogenesisnya, ya, atau patofisiologisnya. Kenaikan transaminase serum akibat terbentuknya derajat Emeria. Pada awal koopista mengakibatkan lesi pada ductus poliductus dengan meningkatnya serum bilirubin terkonjugasi. Terjadi perubahan metabolik ditandai dengan hipoglikemia atau hipoproteinemia. Kemudian pada akhirnya akan terjadi imunosupresif dengan menghambat kemampuan tubuh untuk menghambat proliferasi dari parasit. Karena dia adalah obligat intraseluler, maka dia hidup dan berkembang biak di dalam epitel ductus bilivirus, sehingga akan mengakibatkan terjadinya proliferasi epitel ductus bilivirus. Ini terjadi nekrosis, terjadi kolangitis atau perikolangitis, ya, radang pada saluran empedunya. Terbentuk fibrosis. Ini bedakan, ini adalah ductus bilivirus yang masih normal, dan ini adalah ductus bilivirus yang mengalami proliferasi. Ini gambaran makroskopisnya, jadi terjadi multivokal nekrosis. Ini gambaran mikroskopis, ini pada kelinci. Sama, ini jadi ini proliferasi epitel ductusnya, ya. Terjadi perdarahan atau reaksi inflamasi pada lamina propria dari ductus bilivirusnya. Kalau di usus terjadi proliferasi daripada sel-sel epitel, ya. Jadi di sel epitel dari ductus ini ditemukan beberapa stadia dari Emerianya. Pemeriksaan natif ditemukan adanya oosit, penyakit bakteri
pada hepar itu juga banyak ya. Rutenya bisa melalui vena porta, umbilicalis, arteri, hepatika, atau pada bakterinya. Infeksi ascending dari kantong empedu yang berasal dari radang pada kantong empedu akibat penyakit parasit atau akibat perluasan dari penyakit jari-jaringan lain pada retikulum. Biasanya membentuk abses. Oke, ini nekrotik ini ya. Sama. Jadi sudah. Diferensial diagnosa pada multifocal liver necrosis bisa penyakit viral itu contohnya FIP, bakteri, salmonella, dan sebagainya ya. Jadi pada multifocal necrosis ini penyebabnya banyak ya, penyebabnya banyak. Bisa virus, bisa bakteri, bisa protozoa, bisa jamur. Nanti tergantung pemeriksaan lebih lanjut. Tergantung pemeriksaan gambaran serologisnya, tergantung dari temuan pemeriksaan dari bakteri atau virologinya atau jamurnya. Ini adalah pandai-pandainya kamu menganalisa apa yang akan kamu periksa, bakteri, protozoa, atau jamur. Ini tergantung dari tipe lesi ini. Kalau ini abses ya, jadi kalau disayat maka dia akan tampak nanah, akan tampak keluar nanahnya. Gambaran secepatnya seperti ini ya. Jadi ada timbunan pus atau timbunan sel-sel radang yang ada di dalam jaringan. Nah, kalau granulom ini berupa massa padat ya, berupa massa padat. Kemudian pada biliary system, pada hati sudah lewat, sekarang masuk ke kantong empedu, ya, tidak terdapat pada kuda, tikus, gajah. Nah, rusa. Pada rusa ini ya, karena Ibu pernah membuka 2 rusa sekaligus itu tidak menemukan kantong empedu, ya. Apakah ini rusa itu termasuk binatang berkuku satu atau mana nggak tahu ya. Tidak mempunyai muskularis mukosa. Kantong empedu itu terdiri dari air, asam empedu, bilirubin, kolesterol, dan ion organik. Bilirubin. Kalau ichthyorus itu tingginya kadar apa sih? Apa yang memberikan warna kuning itu? Bilirubin. Tingginya kadar bilirubin. Ya. Tingginya kadar bilirubin. Di dalam darah, di dalam jaringan. Kenapa kok terjadi hiperbilirubinemia? Itu bisa prehepatik, bisa hepatik, bisa poshepatik. Kalau prehepatik itu bilirubinnya berkaitan dengan ada dibawa oleh eritrosit ya, terjadinya peningkatan hemolysis eritrosit yang meningkat, misalnya ada parasit darah. Kalau hepatik akibat gangguan akibat kerusakan pada hati. Kalau poshepatik akibat gangguan pada biliary sistemnya, bisa di saluran empedunya, ya. Biasanya di saluran empedu. Obstruksi empedu ini. Biasanya disebabkan oleh koloid atau benda asing seperti parasit atau tekanan dari luar.
Kolelithiasis. Ini kolelithiasis adanya batu empedu ya, yang merupakan komponen yang tersaturasi atau dan terpresipitasi yang memadat ya, yang sifatnya menyumbat saluran empedu tadi. Coba gambar. Nah. So. Ada kuliah lagi jam berapa? Ada yang kelas jam 9, Dok. Sama-sama. Waduh, sebentar ya. Kurang dikit oh ini. Obstruksi, nah ini. Obstruksi itu, jadi batu empedu itu, obstruksi saluran empedu itu bisa disebabkan oleh adanya batu empedu yang ada di saluran empedunya ini atau tekanan dari luar ya. Ini yang akan menyebabkan akibat obstruksi empedu. Akibatnya apa? Akibatnya yang bisa terjadi icterus, kemudian distensi. Nah, ini akibat penyumbatan maka terjadi distensi seperti ini. Polisistitis radang pada kantong empedu ya, radang pada penyebabnya bermacam-macam ya. Kalau kronis bisa menyebabkan peritonitis. Kalau sampai ruptur ya, jadi kalau radang ini yang mengalami nekrosis radang sehingga ini bocor, ini bisa menyebabkan peritonitis. Boleh adanya gallstone ya, adanya batu empedu, kolelitis. Kalau polisistitis radang pada kantong empedu. Sekarang pankreas ya, pankreas. Karena kan ini tadi kan, nah ini pankreas ya. Fungsi pankreas itu sebagai hormon eksokrin dan endokrin, jadi menghasilkan enzim dan hormon. Sebagai eksokrin, dia menghasilkan enzim yaitu lipase, memecahkan lipid, memecahkan protein, memecahkan karbohidrat. Sebagai hormon eksokrin, dia menghasilkan endokrin, dia menghasilkan garam empedu. Ya, ini juga banyak mahasiswa penelitian yang membuat tikus itu menjadi diabetes. Ya. Kemudian, sel istilah Langerhans ini dengan pewarnaan He itu tidak spesifik ya, ada pemeriksaan dengan pewarnaan yang lain. Jadi apabila ada pankreatitis radang pada pankreas, ini langsung aja ya Bu ya. Nekrosis pankreatitik dan pankreatitis bisa terjadi pada semua spesies. Ini akibatnya apa? Akibatnya itu akan menyebabkan pelepasan enzim. Sel-sel pankreasnya ini kan nekrosis. Nah, ini enzim lipasenya akan keluar ya. Nah, sehingga akan terjadi autodigesti dan perusakan pankreas, atau bisa karena pankreas letaknya berdekatan dengan
dengan JI track, berdekatan dengan hati, ini yang berdekatan dengan ini yang berbahaya itu ya. Dia akan secara langsung akan menyebabkan kerusakan pada jaringan-jaringan di sekitarnya. Sebentar ya, pada tamu ya. Baik, saya akhiri ya kuliahnya ya. Ini sudah jam 9. Ada pertanyaan? Pankreas ini letaknya di mana? Di antara duodenum. Di duodenum ya. Jadi nanti kalau mengambil organ pankreas, cari duodenumnya, ambil. Karena banyak ya mahasiswa penelitian yang membuat dengan model tikus dibuat diabetes, kemudian dikasih apa, gitu, ya. Oke, jadi untuk organ J-track saya anggap sudah selesai ya, dan kalian bisa belajar dari textbook, e-book apapun ya. Kalau ibu salah, tolong di Bu yang benar ini ya. Tolong dikasih tahu. Kalau kamu tidak tahu bisa tanya ke Asdos atau ke dosen yang lain.